Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat tombol edit dan fungsi update data di database ya. Oke, langsung saja kita buka project kita sebelumnya. Oke, di sini terdapat 3 buah file. Nah, kali ini kita akan menambahkan fungsi edit dan update data di database. Jadi langkah yang harus kita lakukan yaitu kita akan menambahkan satu buah kolom di sini untuk membuat tombol editnya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah kolom baru ya. Jadi langsung kita ke tampil data titik php. Di sini kita buat ya, pada kepala tabelnya kita buat di samping alamat kita buat kolom baru dengan nama aksi saja ya. Aksi. Selanjutnya ya, pada badan tabel ya, pada badan tabel ini di bawah alamat kita juga harus membuat kolom baru ya. Di sini saya akan bikin edit kemudian garis hapus ya. Jadi akan ada nantinya dua buah link ya. Oke, seperti ini. Edit dan hapus. Kalau sudah, kita file, kita save. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah terdapat satu buah kolom dengan isian edit dan hapus. Jadi logikanya saat kita klik maka data ini akan terhapus ya. Sesuai dengan data yang kita pilih akan teredit juga. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas edit dan update data di database ya. Jadi untuk editnya ini kita akan berikan link ya. Kita berikan link. Link itu ahref ya. Sama dengan ya, kita tutup dulu seperti ini agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Ahref. Nah, di sini tujuannya ya. Jadi saat diklik edit maka tujuannya kita arahkan saja ke file baru ya. edit.php ya. Kita arahkan ke sini. Kemudian kita akan mengambil datanya itu berdasarkan ID ya. Kita bikin di sini ID. ID itu berdasarkan ID siswa ya. Berdasarkan data di database. Jadi kita bikin variabel tampil ya, query yang sudah kita bikin ya. Kita tampilkan di sini ID siswa. ID siswa ini. Inilah gunanya ID siswa ya. Jadi ini digunakan sebagai ID untuk kita mengedit dan menghapus data. Nah, ya. Jadi berdasarkan ID siswa ini. ID underscore ya, garis bawah siswa. Ini harus sama dengan yang ada di database ini tulisan ininya. ID siswa. Kita berikan tanda petik. Tanda petik 1. Oke, seperti ini ya. Jadi saat diklik tombol edit, maka arah tujuannya dia akan ke file edit.php ya. Nanti ID yang akan kita ambil berdasarkan ID siswa. Oke, kalau sudah kita file, kita save. Kemudian coba kita jalankan terlebih dahulu. Ya, kita reload. Sebentar, di sini ada error. Line 29. Kita cek line 29 ini. Di sini ininya kita hapus ya. Tanda petiknya kita hapus. Ya. Ininya ya yang salah tuh di sini. Kenapa? Ini seharusnya tanda petik 1 ya. Karena di sini sudah petik 2. Seperti ini aja, edit. Oke, seperti ini ya, edit.php ID sama dengan tampil ID siswa. File, kita save kembali. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ini sudah benar.
Jadi saat diklik ini, perhatikan link di bawah ini, edit.php id sama dengan 1, id sama dengan 2. Perhatikan yang di bawah ini ya, di sini id sama dengan 3, id sama dengan 4, dan id sama dengan 5. Jadi nanti kita akan mengambil data ini berdasarkan id. id ini kita buat ya memang sebagai primary agar datanya itu tidak pernah sama. Oke teman-teman, lanjut kita akan membuat file edit.php ya. Nah, di sini kita akan membuat file baru dengan nama edit.php. Kemudian kita akan membuat form ya. Jadi form pada index.php ini, pada tambah data ini kita copy saja agar lebih cepat ya. Form ya. Jadi form ini ya, yang ada pada form ini kita copy saja. Dari nomor 10 sampai 22 ini kita copy. Klik kanan copy. Dan pada edit ini kita paste. Klik kanan paste. Oke, ini dia. Coba kita save aja. File save, coba kita tampilkan. Kita reload dulu. Coba kita klik edit ini ya. Nah, makanya akan sudah ada pada edit.php dan id sama dengan 1. Nah, ini sudah ada, tinggal kita ganti aja ini. Form update ya, berarti update. Karena kita akan mengupdate data siswa. Oke, di sini saya berikan form update data siswa. Kemudian ya, kita akan menampilkan ya, menampilkan data siswa dengan id sama dengan 1 ini. Nah, 1 ini akan kita tampilkan pada form ini. Oke. Nah, kita kembali ke text editor. Nah, di sini kita bikin saja kode PHP-nya. Nah, yang pertama kita include-kan lagi file koneksinya. Koneksinya jangan lupa .php. Nah, kemudian kita buat query untuk menampilkan data. Query ya. Kita bikin variabel query. Kemudian MySQL ya, kita buat query menampilkan data, MySQL query s koneksi. Koneksi ini variabel koneksi. Kemudian perintah untuk menampilkan data. Kita isi di sini. Select bintang from ya, berdasarkan tabel apa? Tabel, nama tabelnya ya. Nama tabelnya TBL siswa, ini dia. Jadi kita tampilkan TBL siswa, kita berikan clause where ya. Nah, jadi yang ditampilkan itu berdasarkan ya, berdasarkan ID siswa. ID siswa sama dengan ya, sama dengan ya. Jadi ini fungsi dari kita membuat link seperti ini. ID siswa sama dengan ID sama dengan 1. Nah, jadi kita akan mengambil method ya, dengan method get ID ini. Oke, di sini kita bikin variabel dulu. SID sama dengan ya, sama dengan sget ya. Kita ambil ID tadi, method dengan method get ID seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita tinggal SID. Jadi logikanya kita menampilkan data di tabel siswa berdasarkan ID ini. MySQL fetch array ya. Jadi kita panggil query, sQuery. Nah, ini query untuk menampilkan data dari tabel siswa berdasarkan ID ini ya, berdasarkan ID siswa dari data yang diambil dari method get ID. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal isi dengan value ya, sama dengan tanda petik 2. Nah, ini kita akan menampilkan data niche dari tabel database ya. Jadi kita gunakan kode ya seperti ini.
sama dengan, kemudian langsung s tampil, ini variabel tampil di sini ya, kita akan menampilkan data NIS ya, seperti ini NIS ya. NIS ini sesuai dengan yang ada di database ya. Oke, kita tutup seperti ini ya. Kalau sudah, coba kita save dan kita lihat hasilnya. Edit. Oke ya, NIS-nya muncul. Kita lanjut dengan nama ya. Nama juga kita buat seperti itu ya, seperti ini. Kita isi value-nya, value sama dengan ya, tanda petik 2, kemudian tanda tanya ya, sama dengan variabel tampil, kemudian di sini kita isi nama. Jangan lupa penulisan ini harus sama dengan field yang ada di database phpMyAdmin. Jadi kalau tidak sama hurufnya atau kurang itu error ya, karena ini case sensitif. Begitu juga dengan alamat. Alamat ini bentuknya sebelumnya kelas ya. Kelas ini kita tinggalkan karena ini akan nanti akan berbentuk if, kita menggunakan logika if ya. Nah, text area ini isinya di sini ya, di antara text area. Jadi di sini kita langsung seperti ini, sama dengan s tampil. Kemudian di sini kita isi alamat ya. Tutup. Oke, kalau sudah kita file, kita save, kita lihat hasilnya. Sebentar, ada error line 13. Line 13 ini ya. Ini ya, kita kurang menempatkan titik koma ya. Di sini tidak ada titik koma. Titik koma kita tambahkan. Kalau sudah, file save kembali, kita coba lihat hasilnya. Oke, masih ada error pada kelas di line 13. Oh, ini penutup masih ada yang kurang ya. Penutup PHP-nya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, file save. Coba kita lihat. Oke ya. Nah, di sini sudah tampil. Nah, ini data. Nah, mungkin ini kita ubah ke update ya. Tombolnya ini tombol update. Kemudian ini value-nya update. File, kita klik save. Coba lihat. Nah, ini sudah berubah. Jadi kita kembali misalnya ke ini ya, datanya Budi, klik edit. Oke, Budi ya, sudah tampil. Selanjutnya, untuk melakukan edit data pada tipe select ini ya, di sini kita gunakan logika if pada optionnya. Jadi logikanya, jika kelas itu sama dengan 1, maka akan terselect gitu ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Kita PHP dulu ya, buka PHP, tutup PHP di sini ya. Nah, di sini gunakan if, buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Logikanya if ya, jika kita ambil dulu data dari database ya, variabel tampil, kemudian datanya kelas. Kelas ini sesuai dengan yang ada di database DB siswa ini. Di tabel siswa kelas ini ya. Jadi hurufnya itu harus sama. Nah, kelas ya sama dengan tanda petik 1 ya. Jadi jika kelas yang ada di database sama dengan 1 ini ya, maka di sini kita tampilkan echo selected ya. Jadi dia akan terselect. Jadi kita buat
PHP if s tampil. Untuk lebih cepat kita copy saja ya, kita copy saja. Nah ini kita copy, klik kanan, copy, kita pastekan saja. Sama untuk opsi 3 ya. Nah, sama untuk opsi 3 kita copy saja. Kemudian kita rubah ininya. Ini option value-nya 2, jadi di sini kita rubah 2. Di sini kita rubah 3. Oke, kalau sudah kita file, kita save. Kita lihat hasilnya. Kita coba lihat untuk ini ya. Nomor 1 kelasnya 2. Kita cek. Oke, kelasnya 2. Kita cek lagi. Untuk Budi ya. Kelasnya 1. Jadi kita edit. Oke, kelasnya 1. Coba kita cek lagi, tambah data siswa mungkin. Ini kita isi sembarang, misalnya Andika. Kita berikan kelasnya 3. Alamat Jalan Kenanga, kita save, simpan. Oke, data berhasil disimpan, kita klik tampil data. Ini datanya ya. Data yang kita inputkan tadi dan kelasnya 3. Kita klik tombol edit. Oke, kelasnya 3. Jadi seperti itu untuk membuat membuat edit data pada inputan tipe select box atau combo box. Kita gunakan logika if ya. Jadi logikanya jika ya if tampil ini merupakan variabel query-nya sama dengan 1, jika datanya itu sama dengan 1, maka tampilkan selected ya. Nah, maka dia akan terseleksi dan otomatis akan muncul di halaman pertama. Bukan halaman, di pilihan pertama. Otomatis akan tampil di pilihan pertama. Oke, sudah jelas? Nah, sekarang kita sudah berhasil untuk membuat form editnya. Nah, jadi jika diklik nomor 1 ini ya. Ini merupakan ID 1, bisa dicek di sini. Kita klik, maka URL-nya akan mengarah ke ID 1. ID ini yang kita akan seleksi pada inputan formnya ya. Jadi kita tampilkan, kita ambil, kita buat variabel ID berdasarkan sget ID. Nah, ini ya. Berdasarkan sget ID. ID ini yang mana? ID ini yang ini ya, pada URL-nya. Nah, ini ya. Jadi kita jalankan query, kita seleksi tabel siswa berdasarkan ID siswa. ID siswa ini yang di database sama dengan ID yang di method get URL tadi. Jadi juga sudah ditampilkan, maka kita tampilkan di value-nya di tiap inputannya. Nah, ini ya. Jika sudah, nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tombol update berfungsi atau prosesnya. Jadi di action ini kita buat saja. Di sini kita arahkan ke file baru saja, misalnya ya. Di sini ya. proses.php dan di sini saya buat pack ya, sama dengan update. Oke. Jadi nanti saat tombol update kita klik, maka aksinya akan mengarah ke proses.php dan packnya update ya. Oke, setelah itu kita bisa file, simpan. Kemudian kita buat file baru dengan nama proses.php. Jadi saya di sini saya aktifkan dulu sidebar-nya. Oke, ini udah tampil. Kita buat file baru, klik new file dengan nama proses.php. Oke, proses.php ini sesuai dengan aksi di sini ya. Dan kita akan mengambil dengan logika if pack sama dengan update. Kita buat php, tutup php. Kita buat logika if, buka kurung tutup kurung.
buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kemudian ya, kita gunakan sget ya. Sget, method get. Tadi pack ya. Ini namanya pack, ini dia. Pack sama dengan update. Oke, coba kita tampilkan di sini. Echo. Coba kita tampilkan pesan proses update di sini. Kita save, file save. Coba kita jalankan. Apakah benar? Jadi saat diklik tombol update, nah ini dia ya, maka akan mengarah ke proses .php dan packnya sama dengan update. Nah, proses update-nya di sini. Oke, jadi kita bisa menjalankan proses update-nya. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan jalankan proses update-nya. Jadi di sini saya akan membuat satu buah logika. Ya, jadi jika diklik tombol update ya. Jika diklik tombol update, maka jalankan perintahnya. Ini saya mengambil dari name tombol update. Jadi saya gunakan if lagi. If buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Di sana insert. Saya gunakan insert. Ya. Sini berarti expose. Oke, seperti ini. Jika ditekan apa ini tombol update ya. Ini saya copy. Saya paste di sini. Nah, jika ditekan tombol update ya, maka perintahnya di sini saya tampilkan dulu. Saya klik save lagi. Saya coba jalankan apakah logika yang saya buat itu benar. Saya klik tombol update, perintahnya di sini ya. Oke, sudah benar kita membuat logika if-nya. Dan sekarang kita akan melakukan proses update data ya, query update data. Jadi di sini terlebih dahulu ya, saya taruh dulu di bagian atas, saya include-kan karena berhubungan sama database. Jadi kita wajib include-kan koneksinya. Koneksi .php. Saya panggil koneksi .php. Oke. Nah, sudah, baru kita jalankan query-nya ya. SQuery. Yang pertama sebelum kita menjalankan query, kita buat variabelnya ya. Jadi variabelnya, variabel inputan maksud saya. Di sini kita ada inputan niche, nama, dan kelas serta alamat. Di sini sudah kita bikin variabel pada file index. Ya, ini variabelnya. Variabel inputan form, jadi saya copy saja di sini. Copy. Karena sama ya, tadi kita kan mengcopy dari form ini. Tidak ada yang kita rubah name-nya. Jadi di prosesnya ini saya copy saja variabelnya. Intinya variabel ini kita bikin variabel harus sama dengan formnya ini, nama ini ya. Nah, name sama dengan ini kan karena tadi tidak ada yang dirubah, jadi saya gunakan yang sebelumnya gitu ya. Nah, alamat. Dan setelah itu sesudah kita membuat variabel form, di sini saya akan membuat query update data di database. Oke, query-nya saya bikin variabel sQuery sama dengan, jadi kita gunakan MySQL query ya, skoneksi petik 2 di sini titik koma. Jadi di sini kita akan membuat update tbl nama tabel ya, tbl siswa ya, set ya. Nah, set
Nah, ini set ini kita gunakan ya, kita ambil di sini ya. Nama di dalam database ya. Nama, kelas, alamat NIS ini harus sama dengan yang ada di database. Jadi seperti ini. Pertama NIS. NIS ini ya, NIS yang pertama ini sesuai dengan ini ya. Tulisan ini yang saya ambil. NIS. Sama dengan ini. Variabel dari inputan pos ini ya, yang sudah kita buat variabel ini. Jadi di sini sama dengan Anda petik variabel NIS ya, sesuai dengan inputan ini. Koma, lanjut lagi nama. Nama ini dari database ya. Dari database, yang ini dari inputan ya, dari variabel yang di atas. Seperti ini. Lanjut lagi. Kelas. Koma. Lanjut lagi. Terakhir alamat. Sama dengan S alamat ini. Tanda petik S alamat. Nah, jadi update tabel siswa set NIS ini dari database sesuai dengan inputan. Kita bikin clause lagi. Where ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ID siswa. ID siswa yang kita pilih. ID siswa yang kita pilih, ID-nya 1. Nah, untuk mendapatkannya di sebelumnya pada edit ya. Di sini kita harus membuat sebuah inputan ya. Sebuah inputan kita buat saja di sini input tipe hidden ya. Kita gunakan hidden input tipe hidden, kemudian kita berikan name-nya di sini saya bikin ID, kemudian kita isi value ya. Value-nya kita isi dengan SID ini ya. Jadi kan ini sudah kita ambil variabel tadi. Kita tampung pada variabel SID. Jadi di sini kita tinggal masukkan di PHP ini ya. Langsung aja echo SID gitu ya. Tutup. Nah, sebelumnya ini jangan hidden dulu ya, nanti teman-teman nggak bisa lihat. Kita teks dulu ya. File, save. Nah, di sini keluar ID-nya 1. Kita coba yang ID 8 ya. Nah, ini ID-nya 8. Jadi inputan ini biasanya tidak ditampilkan ya. Biasanya tidak ditampilkan. Jadi kita gunakan hidden. Kalau hidden ini dia nggak kelihatan ya. Misalnya hidden file save, coba kita tampilkan reload. Nah, kan nggak keluar kan ID-nya di sini ya. Jadi hidden itu nggak kelihatan tapi tetap ada ya. Jadi nanti pada inputannya ya, ini yang akan diambil ya untuk query ini pada proses. Jadi update tabel siswa set ya, NIS sama dengan NIS ini ya, sampai ke alamat sama ini berdasarkan ID siswa yang di database sama dengan ya, kita sama dengan kan post ID ya. Ini kita name ID ini ya. Jadi ID ini yang kita tangkap. Nah, di sini kita buat variabel baru saja. SID sama dengan post ID. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat variabel baru untuk ID-nya. Di sini ID siswa berdasarkan variabel ID ini.
ya teman-teman. Oke, di sini saya bikin SID. Oke, ini udah selesai. Jadi kita buat logika lagi ya. Jika if sQuery ya, jika query dijalankan berhasil, maka kita akan langsung ya, kita arahkan aja header, kita gunakan script redirect header location, arahkan kemana? Kita arahkan ke tampil data titik php. Jadi tampil data titik php, exit ya. Oke, sudah. Kalau sudah, file kita save dan coba kita jalankan ya. Jadi kita sesudah kita edit, muncul di form edit, kita coba jalankan ya. Misalnya di sini akan saya tambahkan 111 dan di Andika Pratama saya tambahkan Kencana misalnya. Kelasnya saya ganti menjadi 2. Jalan Kenanga saya ganti Gang Rambutan misalnya. Oke, kalau sudah saya klik update. Oke ya. Nah, ini otomatis datanya akan berubah ya. Nah, berubah. Oke, coba kita merubah untuk data pada nomor 6 dengan ID 6 ya. Edit ID-nya 6. Sudah tampil ya. Kita rubah niche-nya. Namanya misalnya Herianto. Kita ganti kelasnya kelas 3. Alamatnya Jalan Rajawali. Kita klik update. Oke, di sini sudah tampil ya. Herianto, kelasnya 3, Jalan Rajawali. Kita lakukan update lagi pada ID 5 ini, nomor 5. Kita klik edit. Oke, di sini ID 5. Klik 45. Namanya Rini. Kelasnya saya ganti 1. Alamat Jalan Pelajar Gang Cempedak. Saya klik update. Oke, di sini sudah berubah. Rini 1, Jalan Pelajar Gang Cempedak. Oke teman-teman, kita sudah berhasil melakukan edit data. Semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe serta tap tombol like-nya dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pada video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.